Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Meli Juliani dalam tugas video. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Sebelum masuk ke poin-poin materi, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu latar belakangnya. Yuk kita simak. Akuntansi manajemen secara terus-menerus berkembang dan tanggap terhadap berbagai perubahan dalam sektor fabrikasi dan jasa dalam dunia bisnis saat ini. Salah satu tanggapan yang cukup signifikan adalah berupa pengembangan manajemen berdasarkan aktivitas. Untuk mempelajari akuntansi manajemen, dibutuhkan pemahaman akan arti biaya dan terminologi yang berkaitan dengan biaya. Kalkulasi biaya produk khususnya berdasarkan aktivitas adalah salah satu prinsip sistem informasi akuntansi manajemen. Perkembangan proses kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas menjadi salah satu perkembangan utama akuntansi manajemen. Nah, sasarannya adalah meningkatkan keakuratan biaya, informasi produk yang berkualitas tinggi dan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada 5 pembahasan pokok yang akan saya presentasikan. Nah, yang pertama ada biaya per unit produk. Perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk, perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, ingat bahwa definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang dipenuhi. Sebagai contoh, biaya produksi seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi atau bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Nah, sebagai contohnya yaitu biaya produk dapat menjadi pasukan penting untuk penerapan harga penawaran. Nah, sedangkan proses pengkaitan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya tersebut diukur disebut pembebanan biaya atau cost assignment. Nah, yang kedua yaitu manfaat biaya per unit. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada perusahaan manufaktur. Nah, informasi biaya per unit sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah kebutuhan pelaporan keuangan yang dihadapi setiap perusahaan pada setiap akhir periode. Yang kedua ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Pertama kali, perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan diidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Di poin ketiga ada kalkulasi biaya. Nah, ada 2 cara yang lazim digunakan untuk mengukur biaya yang berhubungan dengan produksi, yaitu yang pertama kalkulasi biaya aktual. Nah, biaya utama aktual dapat dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan dapat dibebankan secara tepat waktu, sehingga tidak dapat masalah yang cukup signifikan baik dari segi keakuratan maupun ketepatan waktu. Metode ini mempunyai kelemahan dalam penggunaan biaya aktual untuk perhitungan biaya per unit untuk biaya overhead. Pembebanan biaya overhead aktual menciptakan konflik antara ketepatan waktu dan keakuratan. Yang kedua yaitu kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Namun untuk overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dahulu. Kesulitan utama dari metode ini adalah perbedaan antara tarif aktual dengan tarif yang telah ditentukan. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan karena dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Pada poin keempat ada kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Tetapi sebaliknya, jika overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk,
karena hubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat diobservasi secara fisik. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit. Karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dalam kalkulasi biaya produk tradisional dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama kali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, maka pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. Tahap selanjutnya menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak tingkat unit. Biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Selanjutnya yaitu tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan biaya rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Nah, pada pembahasan terakhir yaitu ada kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System atau bisa disingkat dengan ABC System pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. ABC menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya ABC menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Dari perspektif manajerial, sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya, serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tipe dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.